Satria lagi bertualang di pegunungan. Di tengah perjalanan, dia ketemu cewek cantik dan langsung ngajak dia jalan bareng seharian. Saat malam tiba, Satria baru ingat kalau dia belum tahu nama cewek itu. Lalu Satria ngajak cewek itu untuk ngedate keesokan harinya. Si cewek setuju asalkan Satria bisa nebak namanya. Dia langsung patah hati, tapi untungnya cewek itu juga menyukainya. Dia bikin tulisan di selembar kertas, kemudian ngasihin kertas itu ke Satria. Apa kamu bisa nebak nama cewek itu? Kamu cuma perlu ngebaca hurufnya, jangan perhatiin angkanya ya. Nah, kalau semua hurufnya digabungin, tulisannya menjadi Regina. Satria nyewa kabin indah di tepi pantai. Dia menelpon Regina untuk mengundangnya ke kabin. Tapi Regina bilang kakinya lagi patah. Satria nawarin bantuan untuk ngerawat cewek itu di kabinnya. Bahkan dia menggendong Regina sampai ke kabin. Regina mulai lapar dan minta Satria untuk beli makanan. Saat Satria balik, dia tahu kalau kabinnya telah dibobol. Regina bilang dia baru aja bangun dan gak ngeliat si perampok. Satria langsung menghubungi polisi, kemudian bilang, "Kayaknya pacar saya udah nyuri barang saya, Pak." Kenapa Satria bisa mikir gitu? Lihat gips Regina deh. Awalnya ada di kaki kanan, tapi kemudian pindah ke kaki kiri. Polisi langsung nangkep Regina. Mereka juga nahan 3 cowok mencurigakan. Jody bilang dia lagi jalan-jalan sama anjingnya. Budi bilang dia lagi foto-foto untuk diposting di blognya. Sedangkan Ferdi mengatakan dia selalu berselancar di pantai itu. Menurutmu, siapa yang udah jadi komplotannya Regina? Budi, di lengannya ada tato dengan tulisan Regina. Malam harinya penjaga penjara menyita surat dari Regina ke Budi. Tapi ternyata surat itu berisi kode dan tintanya akan hilang setelah 10 detik. Apa kamu bisa mecahin kode ini untuk ngungkapin rencana mereka? Di situ ada tulisan kabur entar malam. Saat lagi jalan-jalan di hutan, Ismi kesasar lagi. Beberapa jam kemudian, dia nemu kabin angker dan langsung ngetuk pintunya. Seorang penyihir terlihat membukakan pintu dan mengajaknya masuk. Rupanya, si penyihir lagi ngadain pesta ulang tahun. Dan setelah mengunci pintu, wanita itu bilang ke Ismi begini, "Kamu boleh keluar dari sini kalau bisa ngebagi rata 3 batang coklat ini ke 5 temenku." Gimana Ismi bisa ngebagi coklat itu biar dia bisa pulang? Dia harus ngebagi semua coklatnya menjadi 5 potong. Dengan begini, mereka semua akan mendapat 3 potong. Keesokan harinya, Ismi sudah ada di pesawat, tapi dia harus segera lompat dengan parasut karena pesawatnya bermasalah. Di bawahnya ada 4 titik pendaratan, yaitu hutan hujan yang dipenuhi dengan buaya dan hewan liar lain, sumur dalam yang nggak mungkin bisa dia panjat keluar, gunung berapi yang lagi meletus, dan gurun panas tanpa air. Mana yang harus Ismi pilih? Opsi terakhir, di dekat situ ada pemukiman. Ismi kenal Satria melalui internet, mereka saling suka dan berencana mau kopi darat. Satria bilang dia akan pakai topi biru. Saat Ismi tiba di kafe, dia ngeliat 3 orang bertopi biru. Mereka berdiri membelakanginya, jadi Ismi nggak bisa ngeliat wajah mereka. Apa kamu bisa ngebantu Ismi nyari tahu yang mana Satria? Kamu perlu ngelihat cermin ini dulu. Cowok pertama sudah pakai cincin kawin, cowok kedua memakai seragam kafe. Jadi kemungkinan besar dia bekerja di situ. Yang jelas dia bukan pelanggan. Jadi cowok ketiganya adalah Satria. Dia udah bawa bunga mawar dan siap ngedate. Hendra naksir Ismi sejak tahun pertama masuk kuliah. Akhirnya cowok itu memberanikan diri nembak Ismi. Tapi cewek itu menolaknya karena Ismi sudah punya pacar yaitu Satria.
Hendra jadi patah hati. Suatu hari Ismi sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba 3 orang mulai mendekatinya. Mereka mau malak Ismi, tapi Ismi nggak bawa uang. Dia bingung harus apa, dan ponselnya diambil saat dia mencoba menelepon polisi. Untungnya Hendra kebetulan lewat situ. Setelah mengamati kejadiannya, dia menghampiri mereka sambil berseru, "Jangan ganggu dia, aku udah nelpon polisi." Salah satu dari tukang palak itu langsung bilang, "Pergi aja deh, Hendra udah nelpon polisi." Lalu mereka kabur dan Ismi bilang, "Jangan sok-sokan Hendra, aku tahu akal bulusmu." Kenapa Ismi malah bilang gitu? Ismi tahu kalau itu cuma akal-akalannya Hendra. Kalau emang ada perampok beneran, kok mereka bisa tahu nama Hendra? Satria mau ngasih Ismi hadiah ulang tahun paling istimewa, tapi dia bingung harus ngasih apa. Kemudian Satria ngecek keranjang belanja Ismi di laptopnya. Saat Ismi lagi mandi, Satria diam-diam masuk ke kamarnya dan nyalain laptopnya. Tapi ternyata laptopnya di password dan Satria nggak tahu passwordnya. Untungnya di samping laptop ada catatan bertuliskan 7337. Satria nyoba masukin password tebakannya, tapi ternyata salah. Jadi jawabannya berapa ya? Satria harus masukin angka 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 7, 7, 7. Berhasil! Satria akhirnya tahu Ismi sudah lama pengen beli piano listrik. Dia pun pergi ke toko alat musik untuk beli piano paling bagus yang dijual. Dalam perjalanan pulang, Satria baru ingat kalau dompetnya ketinggalan di meja kasir. Tapi saat dia balik, dompetnya udah hilang. Polisi segera datang dan menginterogasi 3 saksi. Penjaga kasir bilang dia nggak ngelihat dompet itu. Miko bilang dia lagi nanya soal biola ke pelayan, tapi tidak melihat dompet. Sedangkan Dania bilang dia lagi asik ngobrol sama suaminya lewat telepon. Siapa yang udah nyuri dompet Satria? Pelakunya Miko. Gak ada yang bilang di mana Satria ninggalin dompetnya kan? Tapi Miko udah tahu kalau dompet itu ada di kasir karena dia yang mengambilnya. Marco, omnya Satria, menaruh uang untuk Satria di laci meja sebelum dia berangkat ke kantor. Setelah dia pulang, ternyata uang itu hilang. Dia menanyai 3 orang. Istrinya bilang, "Uangnya aku taruh di bawah buku yang ada di meja." Tukang kebun bilang, "Saya naruh uang itu di dalam buku antara halaman 1 dan 2. Petugas kebersihan bilang, "Saya lihat uangnya udah keluar dari buku. Karena takut hilang, saya taruh lagi di antara halaman 2 dan 3. Marco kemudian minta tolong Satria untuk nentuin siapa pencurinya. Beberapa saat kemudian, Satria bisa mecahin kasus ini. Emangnya pencurinya siapa sih? Si tukang kebun. Halaman 1 dan 2 terdapat pada helai kertas yang sama. Ismi dapat pekerjaan baru sebagai penata rambut. Di tengah pergantian shift, manajernya ngelihat beberapa helai rambut berserakan di lantai. Kemudian dia nanya, "Aneh, rambut siapa nih?" "Lihat ketiga cewek ini ya. Menurutmu, rambut pirang ini milik siapa?" Cewek ini punya rambut abu-abu alami, berarti rambut di lantai pasti bukan miliknya. Kalau dilihat-lihat dari tasnya, cewek ini cuma kurir makanan, jadi dia bukan pelanggan. Berarti rambut di lantai tadi milik cewek berambut biru ini. Selain memotong rambutnya, Ismi juga ngecat rambutnya jadi biru. Berdasarkan perjanjian, Ismi harus melakukan 4 kali potong rambut, 2 kali cat rambut, dan 3 kali tata rambut selama 1 hari kerja. Tiap kali potong rambut, Ismi digaji 45.000, kalau ngecat rambut 70.000, dan kalau nata rambut 20.000. Lalu total pendapatan Ismi hari ini berapa? Ismi nggak dapat apa-apa. Tanda di pintu nunjukin kalau mereka tutup pada hari Minggu. Tapi dari mana kita tahu kalau saat itu hari Minggu? Di monitor TV di dinding terdapat info jam dan harinya.
Satria mengajak Ismi ke pesta mewah dan mereka tiba di restoran yang dihadiri banyak artis. Di sana mereka ketemu aktris favorit Ismi, Diana. Tapi beberapa saat kemudian, Diana pingsan di tengah lantai dansa. Katanya dia telah diracun. Ismi pengen ngebantu dengan ngejar penjahatnya. Dia menanyai 3 tersangka. Teman Diana, Bayu, bilang, "Aku udah kenal Diana sejak lama, mana mungkin aku menyakitinya." Sahabat Diana dan Nia bilang, "Aku sedang memperbaiki make up saat dia pingsan." Dan suami Diana bilang kalau Diana pergi sebentar untuk pesan minuman. Dia tetap di meja dan tidak melihat apa-apa. Ismi yakin banget kalau salah satu dari mereka sudah berbohong. Kira-kira siapa ya? Sahabatnya, ada botol racun di tas make up-nya tuh. Setelah makan malam, Satria ngasih Ismi kartu bergambar aneh. Ismi pun menangis dan menjawab, "Iya, kenapa gitu?" Ini adalah rebus yang bertuliskan, "Will you marry me?" Ismi dan Satria ngajak beberapa teman mereka untuk ngerayain tunangan mereka. Tapi Ismi mau ngeprank para tamu. Dia nyolokin sedotan ke sambal saset, kemudian menaruhnya di cangkir. Ismi ngasihin minuman itu ke mereka sambil nyalain kamera untuk ngerekam reaksi lucu dari si tamu yang kurang beruntung. Gelas mana nih yang gak berisi minuman? Yang ini, sedotannya berwarna biru. Satria nggak mau kalah dan ikut-ikutan ngeprank. Dia memotong bagian bawah 2 cup kertas, lalu dia nyatuin kedua cup kayak gini. Setelah itu, dia menghidangkan minuman ke para tamu. Tapi Ismi langsung tahu cangkir mana yang paling beda. Kalau kamu gimana? Yang ini, karena bentuknya lebih tinggi dari cangkir lain. Joshua, salah satu teman mereka, punya investasi bagus dan berhasil mendapat 1 triliun rupiah. Dia mau ngasih kado pernikahan yang mewah, tapi Joshua mengharuskan mereka untuk mecahin teka-teki sulit. Kalau berhasil menjawabnya, mereka akan mendapatkan rumah impian mereka. Amati 4 susunan pensil ini ya. Jadi mereka perlu nyusun ulang pensilnya agar urutannya menjadi 1, 2, 3, dan 4 dengan 1 langkah. Apa kamu bisa ngebantu Ismi dan Satria? Mereka perlu ngambil pensil kedua dari susunan 4 ini, kemudian ditaruh di sini. Sekarang urutannya menjadi 1, 2, 3, 4. Selamat!